Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Maulana akan mempresentasikan kultur kalus dan induksi sel secara in vitro pada tanaman kentang. Di mana kentang merupakan salah satu tanaman sayuran semusim yang memiliki prospek sarapan yang baik untuk dikonsumsi dan peminatan pasar. Produksi kentang di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, terdapat permasalahan yang sering terjadi dalam produksi tanaman kentang nasional ini, yaitu hasil yang kurang berkualitas, berfluktuatif. Salah satu penyebab adalah perlakuan pembumbunan yang tidak tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas kentang, salah satunya melalui teknik kultur kalus tanaman. Tujuan dan manfaat dari kultur kalus pada tanaman kentang ini, tujuan dari dilakukannya kultur kalus pada tanaman kentang adalah untuk menghasilkan bibit kentang dalam jumlah banyak, waktu yang singkat, bebas hama, penyakit, dan virus, tidak tergantung musim, kebutuhan bahan awal yang sedikit. Bibit yang dihasilkan bersifat seragam dan sama seperti induknya, serta biaya penyediaan bibit yang relatif murah dibandingkan bibit impor. Dan manfaatnya, pelaksanaan kultur kalus pada kentang memiliki sifat penting dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih baik, pemeliharaan genetik, dan pengembangan tanaman secara efisien. Kultur kalus memberikan cara alternatif untuk meningkatkan atau menghasilkan banyak tanaman yang identik secara genetik dan bebas hama, penyakit, dan virus. Tahap pelaksanaan kultur kalus pada tanaman kentang ada dibagi menjadi tiga, yaitu pengumpulan ekspan, pemberian pemilihan media, dan pemberian ZPT. Pengumpulan ekspan dapat berupa biji, batang, daun, atau daun tanpa biji. Ekspan harus dipilih yang sehat dan bebas dari penyakit dan hama. Pemilihan media yang digunakan dalam teknik kultur kalus harus disesuaikan dengan jenis ekspan perlakuan yang akan digunakan. Media yang umum digunakan adalah media MS instan, gula, agar, dan penambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT alami, seperti ekstrak tomat dan air kelapa. Pemberian ZPT yang digunakan dalam kultur kalus kentang adalah 2,4D yang disarankan untuk menginduksi kalus dari ekspan kentang. Pengamatan dan pengolahan kalus tanaman kentang dibagi menjadi tiga juga, yaitu pengamatan tekstur, warna, dan ukuran kalus, pemilihan media optimum, pengamatan fase pertumbuhan kalus. Pengamatan dan pengelolaan kalus meliputi pengamatan tekstur, warna, dan ukuran kalus, serta pengelolaan kalus yang semakin tua. Pada penelitian ditemukan bahwa perlakuan T7 atau kontrol merupakan media yang paling baik dalam pertumbuhan kalus kentang karena memiliki tekstur remah dan berair. Penguatan fase pertumbuhan kalus, warna kalus semakin gelap atau kecoklatan berarti pertumbuhan kalus semakin menurun. Karakteristik kalus tanaman kentang dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalus remah, kalus kompak, kalus berkembang, dan kalus tidak berkembang. Kalus remah. Tekstur kalus yang remah dianggap baik karena dapat meningkatkan aerasi oksigen antar sel dan mudah dipisahkan menjadi sel-sel tunggal pada kultur suspense. Yang kedua, kalus kompak. Kalus yang memiliki tekstur kompak umumnya memiliki ukuran sel yang kecil dengan sitoplasma yang padat, mempunyai inti sel yang besar dan butir pati atau kandungan karbohidrat yang banyak. Kalus berkembang. Pada perlakuan T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7 terdapat kalus yang berwarna putih, karat, dan remah yang menunjukkan bahwa kalus masih dalam kondisi cukup baik. Kalus tidak berkembang. Pada perlakuan T1 sampai T7 terdapat kalus yang tidak berkembang yang menunjukkan bahwa kalus tidak dapat menumbuhkan sel yang baru. Pengaruh zat pengatur tumbuh pada pertumbuhan kalus
kalus kentang ada 3, yaitu ekstrak tomat, air kelapa, dan kombinasi ZPT dan air kelapa. Ekstrak tomat, pada perlakuan dengan ekstrak tomat konsentrasi 10%, terdapat kalus yang mengalami respons positif expand terhadap pemberian zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi yang efektif. Air kelapa, pada perlakuan T2 dan T3 terdapat kalus yang berkembang tetapi tidak segera perlakuan T1, yaitu MS0 plus ekstrak tomat 10%. Karena ekstrak tomat pada T2 dan T3 banyak digunakan sehingga pertumbuhan kalus pada perlakuan T2 dan T3 lebih lambat. Pada perlakuan T5, T6, dan T7 terdapat kalus yang berkembang dengan kombinasi zat pengatur tumbuh dan air kelapa, yang menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat membantu pertumbuhan kalus kentang. Keunggulan kultur kalus pada tanaman kentang ada 3, yaitu bebas patogen, perbanyakan masal, efisiensi biaya. Yang pertama, teknik kultur kalus sangat membantu dalam usaha mengeliminasi patogen atau penyakit sistematik atau pada tanaman kentang. Yang kedua, perbanyakan masal. Kultur kalus memberikan cara alternatif untuk menghasilkan banyak tanaman kentang yang identik secara genetik. Efisiensi biaya. Biaya penyediaan bibit kentang hasil kultur kalus relatif murah dibandingkan bibit impor. Tantangan kultur kalus pada tanaman kentang dibagi menjadi 3. Kecepatan multiplikasi rendah, banyaknya langkah, penyimpangan genetik. Kecepatan multiplikasi rendah. Beberapa tanaman kentang memiliki kecepatan multiplikasi yang rendah pada kultur kalus ini. Banyaknya langkah. Terlalu banyak langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tanaman kentang sempurna melalui kultur kalus. Penyimpangan genetik. Kultur kalus pada tanaman kentang memiliki tingkat penyimpangan genetik yang terlalu tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.